Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut belajar lagi di ngaji filsafat yang kita istiqomai setiap malam Kamis. Yang kedua, kalau ini ada di semua tokoh perdamaian kemarin ya, pendidikan. Ya belajar. Jadi bermimpi dan mendidik diri. Ayo belajar. Belajar yang bagaimana? Ini saya ambil dari beberapa quotes. Fungsi pendidikan, kata beliau, mengajarkan orang untuk berpikir secara intensif dan berpikir kritis. Tujuannya apa? Cerdas plus karakter. Itulah tujuan pendidikan yang sejati. Tidak hanya pinter, tapi juga bermoral. Pinter saja tanpa moral, ya bisa blunder, bisa kontraproduktif. Inginnya memperbaiki bisa jadi malah tambah rusak. Kalau tidak pakai moral, itu kan seperti kalau orang menasehati pakai maki-maki. Itu biasanya ya kurang sukses. Yang dimaki-maki mesti mangkel. Meskipun salah dia akan ngeyel. Harus ambil retorika yang baik dengan moral yang baik. Maka kita perlu orang yang kalau orang Jawa menyebutnya benar dan benar. Secara ilmu, secara kecerdasan dia hebat, secara moral dia mulia, utama. Kalau dalam bahasa Yunani kan orang menyampaikan sesuatu itu perlu logos, perlu etos, perlu pathos. Nah, jadi logos, etos, pathos. Ini tiga-tiganya penting. Tidak cuma logosnya, tidak cuma berhubungan dengan kapasitas kemampuan kritis, tapi juga etos, kapasitas diri, moralitas, dan juga pathos, rasa. Nah, ini nasihat dari beliau. Jadi ayo membentuk diri. Saya tidak tahu di sekolah kalian, di kampus kalian itu sisi karakter ini tergarap atau tidak. Kalau tidak terlalu tergarap, ya kalian sendiri bentuk dirimu dari sisi moral. Latihan, melatih tiga aspek ini: logos, etos, dan pathos. Ini kapan-kapan kita belajar ini. Ini teorinya Aristoteles bagian retorika. Yang kedua, pendidikan yang utuh itu tidak hanya membuat seseorang punya daya konsentrasi, tapi juga tahu hal berharga untuk objek konsentrasi. Jadi, ya, pendidikan yang bagus itu melatih orang pinter bisa berpikir, menganalisis, fokus. Tapi tidak hanya itu. Kalau bisa ya sekalian dia tahu dan sadar fokus yang baik, berpikir yang baik itu tentang apa. Apa yang harus dipikirkan, ini juga penting. Ya, memang kita perlu metodologi berpikir, tapi metode ini kita gunakan untuk apa ya kita harus tahu. Jadi jangan metodenya luar biasa tinggi tapi dipakai untuk menggarap hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh. Misalnya kalian belajar logika, belajar logical fallacy, belajar. Kenapa kamu belajar logical fallacy? Biar saya kalau debat sama pacar saya menang, Pak, misalnya. Tinggu apa? Ilmu dur-dur pakai cuma gegeran sama pacar. Cari objek yang lebih berguna, lebih manfaat, lebih maslahat. Ilmu tinggi-tinggi dipakai untuk yang
tinggi juga, yang mulia juga. Itu namanya objek konsentrasinya. Jadi kalian pinter ini pakailah untuk hal yang juga tinggi. Jadi itu nasihat yang kedua. Jadi mungkin ini berangkat dari keprihatinan. Banyak orang-orang pinter, mungkin juga banyak anak muda yang potensial, pikirannya cerdas luar biasa, hanya saja dia terdistraksi oleh banyak hal tidak penting. Akhirnya eman-eman ilmunya dipakai hanya untuk hal-hal tidak penting. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama pendidikan itu karakter, kecerdasan. Yang kedua harus tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Harus ngerti prioritas. Nah, yang ketiga, kalau ini sindiran. Dalam hidup ini memang banyak orang yang malas berpikir. Jarang sekali kita temukan orang yang rela berpikir keras dan solid. Yang ada adalah pencarian untuk mendapatkan jawaban mudah dan solusi setengah matang. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi sebagian orang selain harus berpikir. Jadi banyak orang kalau mikir malas. Gini saja contohnya kalian Misalnya kalian beli latihan soal-soal ujian apalah, CPNS atau ujian akhir. Kamu nyari buku yang isinya soal saja apa yang sekaligus ada kunci jawabannya? Ayo. Ya kan, kamu mesti milih sing ono kunci jawabannya kan. Kenapa? Males mikir. Gitu. Kalau saya sering ngasih petunjuk kalian, di buku ada loh coba dibaca sendiri, apa kamu baca itu? Kan enggak, mesti nunggu saya jelasin kan. Jadi itu sebagian orang begitu, sebagian besar orang sebenarnya nyari jawaban instan saja. Itu yang membuat kalian hari ini gampang termakan hoax, gampang dibohongi, gampang diseret ke kiri ke kanan, karena kita tidak punya rasa ingin tahu dan semangat untuk mencari jawaban sendiri. Setiap orang lebih senang diwakili orang lain berpikir, dia terima matengnya. Contoh paling gampang ngaji filsafat ini kan. Kalian daripada capek-capek membaca buku tentang Martin Luther King, ngapain dengerin Pak Faiz kira-kira ngono lah isinya. Karena sebagian besar kan begitu akhirnya. Nah, maka kayak katanya dulu kita belajar seorang psikolog filosof itu kan, Carl Gustav Jung, ketika dia bilang memang berpikir itu menyakitkan, sulit. Orang kemudian lebih suka menghakimi, ngejudge. Baik, prinsip kedua. Jadi ini gak boleh ditinggal, belajar. Bermimpi tapi harus belajar. Kalau kalian gak belajar gak akan jadi apa-apa.